bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah amma ba'du. Yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya kita dapat menonton acara pada hari ini. Teman-teman yang saya banggakan dan Bapak Muryadi yang saya hormati, izinkan kami kenalan terlebih dahulu. Saya Fatoni Rizky Lukiansa, absen 17 sebagai moderator. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan bab 5, yaitu peran ulama Wali Songo. Materi tersebut akan disampaikan oleh rekan-rekan kami. Tempat dan waktu dipersilahkan. Pesan keislaman, penyebaran dalam Islam, yaitu tahapan penting dalam sejarah peradaban Indonesia. Dinasti Tang tahun 674 Masehi sebagai petunjuk pada masa awal pertumbuhan Islam dan sebagai petunjuk saudagar Muslim Arab memasuki wilayah Nusantara dengan dorongan hadis yang berbunyi An Abdillahi Amrin Annan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Qala Balighun Anni Walawiyatan. Artinya, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikan apa yang dari aku sekalipun satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Apabila berbicara tentang penyebaran Islam tanpa menyertakan Wali Songo merupakan sikap ahistoris dan mengingkari sejarah, karena Wali Songo yaitu sekumpulan tokoh penyebar Islam pada perempat akhir abad ke-15 dan paruh abad 16 yang merupakan tonggak terpenting. Dapat dikatakan sebagai tonggak terpenting karena belum diikuti dengan penyebaran Islam secara masif di kalangan pribumi. Jejak sejarah dapat dibuktikan dengan keberadaan makam-makam yang dihormati dan dijadikan tempat ziarah, yaitu ziarah Wali Songo. Dalam mengembangkan ajaran Islam, para Wali Songo memulai dengan beberapa langkah strategis. Yang pertama, tajrid, yaitu bertahap. Ajaran tidak ada yang diperlakukan secara mendadak, melainkan melalui proses penyebaran bahkan sering bertentangan dengan Islam. Misalnya, tradisi minum tua, kepercayaan animisme dan dinamisme, maka secara bertahap diluruskan Wali Songo dengan metode lembut dan penuh kedamaian. Yang kedua, adamul haraj, yaitu tidak menyakiti. Para Wali Songo tidak menyebarkan Islam dengan mengusik tradisi asli, bahkan tidak mengusik kepercayaan dan agamanya. Para wali menyadari ciri khas Nusantara yang beragam suku, multi etnis, beragam budaya, dan ragam bahasa merupakan anugerah Allah. Karena itu Wali Songo mensyukuri dengan tidak merusak budaya mengatasnamakan Islam, justru merawat, memperkaya, dan memperkuat budayanya agar berdiri sejajar dengan peradaban dunia yang lain. Dakwah Islam periode pra-Wali Songo. Islam masuk ke Nusantara pada pertengahan abad ke-7 dan paling awal menyebarkan agama Islam ke tanah Jawa adalah para pedagang Arab melalui jalur perdagangan pada abad ke-7 di masa kekuasaan Ratu Siba. Di Kerajaan Kalingga yang terkenal keras dalam penegak hukum, datangnya para pedagang Arab diberitakan cukup banyak oleh sumber-sumber dinasti Tang di Cina. Islam dalam Komes Malaysia S.I. Fatih menuliskan bahwa pada abad ke-10 Masehi telah terjadi migrasi keluarga yang berisi dari bangsa Persia dan di antara lain migrasi keluarga-keluarga tersebut yang tersebar di antara lain. 1. Keluarga Lor datang pada masa Raja Nasiruddin bin Bar menetap di Jawa dan mendirikan perkampungan bernama Leran. 2. Keluarga Jawani datang pada masa Jawani Al-Qurdi menetap di Pasai, Sumatera Utara dan diyakini menyusun Khat Jawa. 3. Keluarga Syiah datang pada masa Ruknud Daulah bin Hasan bin Buaih Ad-Dalami menetap di Sumatera Timur bagian tengah dan mendirikan perkampungan Syiah. 4. Keluarga Rumai berisi dari Puak Sabankarah menetap di utara dan di timur Sumatera. Islam diperkirakan masuk abad ke-7 melalui perdagangan Arab hingga Persia. Tidak ada artefak yang menjelaskan dari periode tersebut. Pada abad ke-11 Masehi ditemukan jejak Islam
di Leran dan Gresik, Jawa Timur beberapa makam-makam Fatimah binti Maimun. Masyarakat Muslim di Indonesia memiliki pandangan khusus terhadap Wali Songo karena peran penting mereka dalam upaya dakwah perkembangan peradaban Islam pada abad ke-15-16 Masehi. Perkenalkan, nama saya Nafira Dewi Ramadina dari nomor absen 31. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dakwah Islam masa Wali Songo. Wali Songo bagi masyarakat Indonesia memiliki makna khusus berhubungan dengan tokoh-tokoh masyhur di Jawa. Mereka berperan penting dalam upaya dakwah pada abad ke-15 dan abad ke-16 Masehi. Wali Songo berasal dari kata wali dan songo. Kata wali berasal dari Arab, yaitu dari kata waliullah yang berarti orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata songo berarti 9. Menurut Profesor Kiai Haji R. Muhammad Adnan, kata songo merupakan perubahan atau kerajunan dalam pengucapan kata sana, sehingga pengucapan yang benar adalah wali sana, yang berarti terpuji. Wali songo yaitu 9 orang yang dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wali songo bertugas untuk mendakwakan Islam di daerah-daerah yang belum memeluk Islam di Pulau Jawa. Wali songo diasumsikan sebagai tokoh waliullah sekaligus waliul amri, yaitu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, terpelihara dari kemaksiatan atau waliullah, dan baik dalam hal dunia maupun hal keagamaan atau waliul amri. Gelar sunan dari kata suhun, kasuhun, sinuhun dalam bahasa Jawa berarti menghormati atau menjunjung tinggi, digunakan untuk menyebut guru suci atau murid tarik. Sultan Sunan bermakna paduka yang mulia, adalah sapaan hormat bagi raja dan tuan putri. Dari kedudukan dan perannya sebagai waliullah dan waliul amri, pada akhirnya tokoh Wali Songo cenderung dikultus atau diidentifikasikan oleh masyarakat. Bahkan setelah wafat, makamnya dijadikan sebagai pusat ziarah oleh masyarakat. Makam Wali Songo lebih dikesankan sebagai tempat mencari berkah dan keselamatan spiritual. Wilayah penyebaran Islam yang dilakukan Wali Songo di Jawa Barat hingga Jawa Timur adalah Cirebon, Demak, Kudus, Muria, Surabaya, Tuban, Gresik, dan Lamongan. Proses asimilasi jauh berjalan dengan damai. Jarang terjadi penolakan, tetapi kadang-kadang terjadi pertentangan kecil yang tidak bisa disebut penolakan atau pemaksaan. Masyarakat Jawa memeluk Islam dengan melakukan hijrah dengan sukarela karena Wali Songo melakukan dakwah dengan kelembutan dan kedamaian sehingga mudah diterima dengan baik. Metode penyebaran agama di Jawa dengan cara memanfaatkan budaya lokal yang berkembang saat itu seperti wayang, tembang-tembang, alat musik, dan upacara adat yang dipadukan dengan unsur keagamaan. Para wali memasukkan nilai dan ajaran agama sehingga yang sebelumnya bernuansa Hindu-Buddha, maka terjadi asimilasi dan akulturasi dengan ajaran Islam, menghasilkan harmonisasi dan keserasian. Adapun 9 wali yang diyakini oleh masyarakat, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Giri. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Indra Pratama, kelas 10A. 3. Metode dakwah Wali Songo. Sejarah Wali Songo sangat berkaitan erat dengan catatan penyebaran Islam di Jawa. Kontribusi mereka dalam membentuk masyarakat Islam di Pulau Jawa sangat besar bagi berdakwah Islam di Nusantara, yang akhirnya beberapa abad kemudian agama Islam dianut oleh sebagian besar masyarakat Jawa, baik di desa maupun di kota. Dari pesisir pantai hingga pegunungan, dan ajaran Islam benar-benar melekat dalam setiap sendi kehidupan masyarakat. Wali Songo merupakan suatu dewan dakwah atau dewan mubalik sebagai penyebaran Islam kepada masyarakat awam yang masih menganut ajaran animisme dan dinamisme. Para wali tersebut berusaha dengan berbagai upaya agar masyarakat mengenal Islam. Mereka memberikan pengajaran, bertindak sebagai guru yang mengajarkan banyak hal tentang Islam kepada murid-muridnya. Mereka memiliki pengikut yang cukup banyak. Mereka pun merupakan tokoh dan figur yang disegani oleh masyarakat. 1. Ceramah merupakan strategi dakwah yang dilakukan dengan jumlah jamaah yang cukup banyak sampai dengan saat ini. Metode ini sangat sering digunakan oleh para mubalik. 2. Tanya jawab diskusi. Metode ini tidak saja dilakukan dalam konteks dakwah, namun dalam penyampaian materi di dunia pendidikan pun masih menggunakan metode ini, karena dirasa masih efektif untuk mengetahui kekurangan atau kelebihan pemikiran orang lain, serta efektif untuk mengintegrasikan nilai-nilai pada seorang yang terlibat dalam forum diskusi dan tanya jawab tersebut. 3. Keteladanan. Wali Songo memberitahuan keteladanan yang nyata kepada masyarakat. Seseorang tokoh agama dan sekarang mubalik harus mampu memberikan teladan. 4. Pendidikan. Pesantren-pesantren, pengajian, dan juga pelajaran yang dilakukan oleh para wali Songo merupakan lembaga yang produktif untuk melakukan
transfer of knowledge dan transfer of value kepada para santri murid yang berada di dalamnya. 5. Pisah dan ekspansi. Beberapa wali songo merupakan strategi mengirimkan utusan kepada beberapa daerah tertentu untuk melakukan ekspansi dan perluasan syiar Islam. 6. Kesenian. Kesenian budaya bahasa adat dan kesenian daerah menjadi salah satu metode ajaran Islam yang populer sebagai media dakwah pada masa Wali Songo. Syair yang berisi syiar Islam, nilai-nilai tauhid, kerelaan menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya dengan menyembah sesuatu selain dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. 7. Silaturahmi. Para wali songo tidak jarang melakukan kunjungan dan silaturahim kepada masyarakat. Demikianlah wali songo melakukan upaya-upaya dakwah dengan penuh kedamaian. Maulana Malik Ibrahim atau yang kita lebih kenal sebagai Sunan Gresik adalah tokoh kunci dalam penyebaran Islam di Jawa. Beliau diperkirakan pertama kali datang ke Gresik sekitar tahun 1404 Masehi dan wafat pada tahun 1419 Masehi saat Kerajaan Majapahit masih berkuasa. Masyarakat Gresik kala itu memiliki beragam latar belakang agama. Beliau menggunakan pendekatan yang bijaksana melalui pergaulan, budi bahasa yang sopan, dan tidak menunjukkan perlawanan terhadap kepercayaan masyarakat, serta memiliki kepribadian yang ramah. Ajaran Islam yang tidak mengenal kasta menarik perhatian penduduk setempat untuk memasuki Islam. Beliau juga memperkenalkan Islam melalui adab, perilaku, dan informasi, serta perdagangan untuk mengenal lebih banyak masyarakat. Sunan Ampel, yang bernama asli Raden Rahmat, lahir pada 1401 Masehi di Campa dan wafat pada 1481 Masehi, dimakamkan di Demak, Ampel, Surabaya. Beliau merupakan putra dari Sunan Gresik dan Dewi Candrawulan. Juga memiliki pengaruh yang signifikan di Kerajaan Majapahit. Bahkan menikahi Nyi Ageng Maila, putri Bupati Tuban kala itu, yang membuatnya semakin disegani. Beliau mendirikan pesantren yang mengadopsi konsep pendidikan di masa Hindu Buddha dan menggunakan istilah-istilah lama, serta mengenalkan ajaran Moh Limo, yang artinya ajaran yang mengajarkan masyarakat untuk tidak melakukan 5 hal tercela, yakni moh main, moh ngombe, moh maling, moh mandat, dan moh madon. Sunan Ampel tidak melakukan konfrontasi atau pemaksaan terhadap masyarakat untuk memeluk agama Islam. Beliau juga diminta oleh kerajaan untuk mengembalikan budi pekerti dan akhlak masyarakat Majapahit yang mengalami degradasi dan kemerosotan pasca wafatnya Mahapatih Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk. Dari situlah beliau menyisipkan pengajaran tentang adab, norma, dan nilai-nilai Islam kepada masyarakat Majapahit. Beliau juga menyisipkan ajaran tersebut dengan cara yang lembut, tanpa paksaan, tanpa kekerasan, dan semua aktivitasnya dilakukan dengan cara mengundang, bukan dengan menyuruh. Nama asli Sunan Bonang sendiri adalah Raden Magdum Ibrahim. Lahir sekitar abad ke-14 Masehi, kurang lebih pada tahun 1465 Masehi, dan wafat pada tahun 1525 Masehi, dimakamkan di Tuban, Jawa Timur. Nama Sunan Bonang sendiri diberikan kepadanya karena ia menggunakan pendekatan budaya yang menyerap budaya lokal dan memadukannya dengan ajaran Islam, termasuk dengan memanfaatkan alat musik bonang dan menyusun syair-syair yang mengandung ajaran dakwah. Syair-syair dengan nilai sastra berisi tentang keindahan dan disisipkan ajaran-ajaran Islam yang diciptakan Sunan Bonang ini kemudian dikenal dengan nama suluk. Suluk sendiri memiliki arti mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syair-syair yang diciptakan tidak hanya memiliki keindahan dari unsur sastra, tetapi juga berisi tentang ajaran mengenai kecintaan kepada Sang Pencipta. Suluk Sunan Bonang, seperti suluk Tombo Ati, mengajarkan tentang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintainya sebagai kunci kedamaian hati. Beliau juga dikenal sebagai seorang seniman yang berbaur dengan masyarakat dan memanfaatkan kesenian untuk menyisipkan nilai-nilai Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Khairul Sayanto, kelas 10A, absen 34, kelompok 5.
Saya di sini akan membacakan tentang Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah Sunan salah satu putra dari Sunan Bonang. Bernama aslinya adalah Raden Qasim atau juga dikenal dengan nama Saifuddin. Lahir pada abad ke-15 Masehi, sekitar tahun 1470 Masehi, dan wafat pada tahun 1522 Masehi, dan dimakamkan di desa Derajat, wilayah Lamongan, Jawa Timur. Sunan Derajat menghabiskan mudanya untuk belajar agama Islam kepada ayahnya Sunan Ampel di Apel, Denta, Surabaya, seperti hal kakaknya Sunan Bonang yang belajar Islam. Tidak halnya dari pesantren ayahanda, Sunan Derajat pun memperdalam agama Islam dari para ulama yang datang bersama kepada kapal-kapal dagang yang Arab. Sunan Derajat kemudian memperoleh ilmu pengetahuan yang semakin luas dan mendalam. Apa inti dari ajaran Sunan Derajat adalah catur piwung, yaitu paring tekan marang wong kang kaluan lan wong tuwa, memberikan tongkat kepada orang buta, paring pangan marang wong kang kaliren, memberikan makan kepada orang yang kelaparan, paring sundang marang wong kang keudan, memberikan pakaian kepada orang yang terlanjang, paring payung marang wong kang kudanan, memberikan payung kepada orang yang kehujanan. Sunan Derajat banyak memberikan pesan-pesan yang menjadi peringatan bahwa ajaran Islam adalah yang menekankan pada perdamaian, baik perdamaian kepada Yang Maha Esa maupun perdamaian kepada diri. Ia selalu mengingatkan murid-muridnya agar selalu bersikap saling tolong-menolong terhadap sesama demi diciptanya sebuah tataan hidup masyarakat dan yang akur dan makmur. Sunan Kudus merupakan salah satu dari 9 wilayah yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Namanya aslinya adalah Syekh Fajar Salim Asmastik. Ia diperkirakan lahir pada sekitar tahun 1500 Masehi di daerah Cipang, Danaran, sebelah utara kota Bloran. Wafat tahun 1550 Masehi dan dimakamkan Sunan dan di Kudus, Jawa Tengah. Ayahandanya adalah Sunan Kudung dan ibunya bernama Saifah. Jika diurutkan nasabnya, Sunan Kudus adalah keturunan ke-24 dari Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil, Sunan Kudus dipanggil dengan nama Fajar Haik. Ia mendalami agama Islam melalui ayah sendiri sejak kecil hingga menginjak dewasa. Sunan Giri. Nama asli dari Sunan Giri adalah Raden Paku dan memiliki nama panggilan lain yaitu Ainul Yakin. Ia lahir di Blambangan, sekarang Banyuwangi, pada tahun ke-15 Masehi, sekitar tahun 1442 Masehi. Wafat pada tahun 1506 Masehi, dimakamkan di Dusun Desa Giri, Gresik, Jawa Timur. Ayahanda bernama Maulana Sahik. Saudara kandung Maulana memiliki Ibrahim. Sunan Gresik dan ibunya adalah seorang putri yang bernama Dewi Sekardadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismu Bintang Putra Pratama, nomor absen 22 dari kelompok 5. Akan menyampaikan materi lanjutan dari Wali Songo dan pembentukan Islam di Nusantara.
7. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga termasuk salah seorang dari Wali Songo yang berperan besar dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Nama aslinya adalah Raden Said yang lahir pada sekitar tahun 1450 Masehi di Tuban dan wafat pada abad ke-16 sekitar tahun 1980 Masehi. Dapat dikatakan bahwa Sunan Kalijaga hidup selama lebih 100 tahun. Ayahnya adalah seorang Arya Wilatika dan ibunya bernama Dewi Retno Dumilah. Ayahnya merupakan seorang tumenggung di wilayah Tuban di bawah pemerintahan Kerajaan Majapahit. Sunan Kalijaga selanjutnya menikah dengan Dewi Sarah binti Maulana Isa. Dari pernikahan tersebut, Sunan Kalijaga dikaruniai 3 orang putra. Salah satunya adalah Raden Umar Said yang di kemudian hari akan melanjutkan jejak Sunan Kalijaga yang dikenal dengan Sunan Muria. Sebuah sumber sejarah menyebutkan bahwa Sunan Said remaja dikenal sebagai seorang bangsawan. Meskipun ia hidup tanpa tata cara bangsawan. Raden Said menjalani kehidupan rakyat biasa. Ia dikenal mampu membaur dengan berbagai golongan termasuk rakyat jelata sekalipun. 8. Sunan Muria. Sunan Muria termasuk salah satu wali songo yang dilahirkan pada abad 15 Masehi. Wafat pada awal abad ke-16 Masehi dan dimakamkan di Gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah. Nama aslinya adalah Raden Umar bin Said atau Raden Prawoto. Ia merupakan putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Sarah binti Maulana Isa. Ia menikah dengan Dewi Sujinah dan merupakan putra Sunan Ngundung dan menjadi adik ipar dari Sunan Kudus. 9. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah salah satu dari Wali Songo yang lahir pada tahun 1450 Masehi dengan nama asli Syarif Hidayatullah. Ia adalah putra dari Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar dari seorang ibu bernama Nyai Rara Santang. Jamaluddin Akbar kakek buyut dari Syarif Hidayatullah adalah seorang mubalik besar dari Gujarat, India yang dikenal dengan Syekh Maulana Akbar. Ia merupakan keturunan Rasulullah SAW dari jalur Husain bin Ali. Perkenalkan, nama saya Ayu Dewi Kestari dari absen 9. Hikmah dan pesan damai dari dakwah Wali Songo di tanah Jawa. Sebelum Islam, Indonesia memiliki agama dan budaya Hindu-Buddha. Sebelumnya terdapat kepercayaan nenek moyang, dinasme dan dinisme. Islam datang sebagai pembaharu, tidak bisa langsung mengubah budaya lama. Proses pengaruh kebudayaan baru memerlukan langkah yang bertahap dan perlahan. Para Wali Songo mengajarkan nilai-nilai secara bertahap, menghasilkan akulturasi dan asimilasi budaya. Metode dakwah merangkul semua lapisan masyarakat tanpa kekerasan. Adaptasi budaya terjadi secara harmonis dan minim konflik. Tradisi Hindu dan Buddha tidak hilang dengan masuknya ajaran Islam. Terjadinya bentuk budaya baru yang mengubah perilaku dan masyarakat. Pendekatan manusiawi menggunakan cara yang lembut meskipun tetap tegas. Tantangan modern. Metode dakwah yang tidak etis menciptakan citra buruk Islam. Semangat dakwah. Pelajar dan remaja diajak untuk berdakwah lembut dan sopan, mengikuti teladan Wali Songo dalam konteks Indonesia yang beragam. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan materi tersebut. Jika ada yang belum bisa dipahami, silakan bertanya. Dari materi tersebut bisa kita simpulkan bahwa Wali Songo yaitu 9 tokoh yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15 hingga 16 Masehi. Berikut 9 wali tersebut yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Mungkin itu saja dari presentasi kami. Jika ada kata yang berkenaan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.